Assalamualaikum, Sampurasun. Halo semuanya, kembali lagi bersama kami. Pernahkah kalian bertanya-tanya bagaimana Islam bisa menyebar begitu luas di Tatar Sunda, khususnya di Priangan Timur? Jawabannya ada di sebuah kerajaan yang mungkin jarang kita dengar, yaitu Kerajaan Sukapura. Yuk, kita telusuri jejak sejarah Islamisasi di Tanah Pasundan melalui era gemilang Sukapura. Setelah runtuhnya Kerajaan Pajajaran, peta politik di Tatar Sunda berubah drastis. Kekuasaan Islam dari Mataram mulai merambah ke wilayah Priangan. Di tengah transisi ini, muncullah sosok penting bernama Wirawangsa. Beliau adalah seorang umpi atau kepala daerah dari Sukakerta yang dikenal cerdas dan berwibawa. Kiprah Wirawangsa sampai ke telinga Sultan Agung dari Mataram. Terkesan dengan kemampuannya, Sultan Agung memberinya gelar Raden Tumenggung Wiradadaha dan menugaskannya untuk menumpas pemberontakan di Pati Ukur. Singkat cerita, berkat strategi dan kepemimpinannya, Wiradadaha berhasil menjalankan tugasnya dengan baik. Sebagai hadiah, Sultan Agung mengangkatnya menjadi Bupati Sukapura pertama dan memberinya wilayah kekuasaan yang sangat luas, meliputi Tasikmalaya, Ciamis, hingga sebagian Garut. Inilah cikal bakal berdirinya Kabupaten Sukapura. Dari sinilah proses Islamisasi di Priangan Timur dimulai secara masif. Raden Tumenggung Wiradadaha yang kemudian dikenal sebagai Dalem Wiradadaha I bukan hanya seorang pemimpin pemerintahan, tapi juga seorang penyebar agama Islam yang gigih. Beliau membangun pusat pemerintahan baru di Lewiloa, Sukaraja yang sekarang menjadi bagian dari Tasikmalaya. Di sana beliau mendirikan Masjid Agung dan alun-alun layaknya pusat pemerintahan Islam di Jawa. Ini adalah langkah strategis untuk menjadikan Islam sebagai pusat kehidupan sosial dan budaya masyarakat. Penyebaran Islam tidak hanya dilakukan melalui struktur kekuasaan. Para bupati Sukapura secara turun-temurun menjalin hubungan erat dengan para ulama dan mendirikan banyak pesantren. Pesantren menjadi pusat pendidikan Islam yang melahirkan kader-kader dakwah baru. Salah satu yang paling terkenal adalah pesantren Sukamanah yang didirikan oleh Kiai Haji Zainal Mustafa yang juga merupakan pahlawan nasional. Dari pesantren-pesantren inilah ajaran Islam menyebar hingga ke pelosok-pelosok desa. Uniknya, proses Islamisasi di Sukapura berjalan dengan damai. Ajaran Islam dipadukan secara harmonis dengan adat dan budaya Sunda yang sudah ada sebelumnya. Para bupati dan ulama menggunakan pendekatan yang persuasif, menghormati tradisi lokal sambil memperkenalkan nilai-nilai Islam, kesenian seperti seni riok, celempungan, dan tarawangsa yang awalnya berakar dari tradisi pra-Islam, diadaptasi dengan memasukkan unsur-unsur Islami, seperti syair-syair pujian kepada Allah dan Nabi. Jadi bisa kita lihat bahwa Kerajaan Sukapura memiliki peran yang sangat vital. Melalui kepemimpinan para bupatinya, dukungan terhadap ulama, pendirian pesantren, serta akulturasi budaya yang bijaksana, Islam berhasil meresap dan menjadi bagian tak terpisahkan dari identitas masyarakat Sunda di Priangan Timur. Warisan mereka tidak hanya berupa wilayah administratif, tetapi juga fondasi keislaman yang kuat dan budaya yang kaya. Nah, itu dia kisah menarik tentang peran Kerajaan Sukapura dalam menyebarkan Islam di Tatar Sunda. Sejarah ini mengajarkan kita bahwa penyebaran sebuah nilai bisa dilakukan dengan cara yang damai dan menghargai kearifan lokal. Semoga informasi ini bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan video-video kami selanjutnya. Terima kasih sudah menonton.